Kemudian ayat 18 yang membuat saya ingin sampaikan, yaitu dia bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Petrus, when you young, you can do whatever you like. You can go wherever you like. But then after that, you have to follow other people. Which is you have to serve me. And you have to glory my name. And you have to suffer for me. And even died for me. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Petrus digiring oleh Tuhan bahwa mau tidak mau dia harus mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Sudah lihat di sana? Meskipun Petrus menyatakan bahwa dia hanya bisa mengasihi Tuhan dengan bentuk philos, tetapi di dalam sejarah hidup selanjutnya Tuhan akan memimpin, mengatur bahwa hidupnya itu akan menjadi hidup yang memberikan kepada Tuhan dengan kasih agape. Dan itu betul. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus mulai berangkat, Petrus berkhotbah, Petrus siap mati, Petrus bekerja dengan luar biasa dengan menyatakan bukan saja philos, tetapi agape. So Peter was changed by God. So instead of only love God with their innermost feeling and affection and tenderness, but now he can love God completely with esteem and honor and ready to serve and sacrifice himself, his time, his energy, etc. for God's name, for the glory of God. Jadi saudara lihat di sini, di dalam philos ada agape. Meskipun Petrus tidak berani, tetapi Tuhan menolong Petrus menjadi luar biasa. Makanya saudara-saudara kita belajar juga dengan ini bahwa kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape yang sangat sempurna. Kita mungkin hanya bisa saja mengasihi Tuhan dengan philos, dengan emosional kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan keinginan kita, tapi tidak bisa sesempurna kasih agape itu. Tetapi Tuhan bisa menolong kita untuk menggiring kita dari kasih philos kepada Tuhan menuju pada kasih agape, yang mana kasih siap rela berkorban. Sama seperti Tuhan yang rela berkorban dengan kasih agape itu kepada kita, kita juga hanya bisa buat itu dengan kemampuan dari Tuhan. So we can only do and apply the agape love by the grace of God, by the guidance of God, by the leadership of God, by the help of God, then we can do love God with agape love as well as philos love. Itu yang saya pelajari masalah kata agape love and philos.